Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa memberitakan firman Tuhan. Karena saya percaya, berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11, bahwa firman Tuhan yang saya dan bahkan Bapak Ibu dan saudara-saudara ikut juga sebar lewat apapun juga, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya ajak semuanya untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan di Minggu Eksaudi 24 Mei 2020 ini. Khotbah terambil dari Matius pasal 20 ayat 29 sampai 34 dan epistel pembacaan dari Mazmur pasal 27 ayat 7 sampai dengan ayat 14 diikat dengan tema atau topik Tuhan mendengar seruan orang percaya. Dalam bahasa Batak disebut ditangi Jehovah do jojo ni halak na porsea. Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya baca untuk kita. Simak pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul dari perikop Matius pasal 20 ayat 29 sampai dengan 34 perikop kita adalah Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Jeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti dia. Saudara, nama minggu kita tanggal 24 Mei 2020 adalah Eksaudi. Eksaudi. Arti daripada Eksaudi ini, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Berdasarkan Mazmur pasal 27 ayat 7. Dalam bahasa Batak disebut, "Sai tangihon ma suara kuali Jehovah molo jojo au asima rohamida au jala alusi au." Saudara, pada minggu Eksaudi ini, khotbah kita menyangkut tentang Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Saudara, penyakit mata buta jasmani, yakni yang tidak bisa melihat, adalah salah satu jenis penyakit yang sering terjadi. Banyak kasusnya di daerah Palestina di zaman kuno, di zaman Yesus. Ada banyak yang menyebabkan orang terkena kebutaan saat itu. Misal saja, secara geografis, iklim di Palestina itu secara keseluruhan adalah daerah panas. Bahkan sangat panas. Karena bisa mencapai hingga 40 sampai 45 derajat Celcius ketika matahari bersinar. Tentu bisa kita bayangkan Bapak Ibu, bagaimana keadaan orang menghadapi suhu udara di sekitar 40 sampai 45 derajat Celcius. Pastilah akan banyak mata orang mengalami gangguan dan bahkan bisa sampai menyebabkan sampai dengan kebutaan.
Makanya dalam Alkitab banyak kita temukan kasus-kasus kebutaan. Kalau kita mencoba hitung sebagaimana termuat dalam konkordansi, bahwa di dalam Alkitab kita temukan hingga sampai 43 kali disinggung perihal kebutaan ini. Karena banyak kasus-kasus kebutaan terjadi dalam Alkitab, baik Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Saudara, selain faktor geografis tadi, di Palestina berkeliaran sejenis lalat, lanok yang berbahaya, yang bisa menularkan penyakit pada mata, yang jika semakin lama dibiarkan akan menyebabkan hingga pada kebutaan mata. Lalat seperti ini sukar diberantas pada waktu itu, sehingga sempat menyebabkan banyak korbannya. Dan selain kedua hal tadi, masalah geografis panas, lalat yang menyebar ke sana kemari, banyak juga para penafsir Perjanjian Baru menerangkan bahwa penyakit kebutaan itu timbul atau banyak itu disebabkan faktor-faktor masalah kebersihan lingkungan yang masih sangat kurang di berbagai-bagai tempat pada waktu itu. Masih banyak masyarakat yang belum sadar lingkungan dan membiarkan kotoran-kotoran, sampah-sampah, dan dari sanalah muncul bakteri-bakteri penyebab berbagai-bagai macam penyakit. Faktor inilah yang sering menyebabkan berbagai jenis penyakit tubuh manusia, termasuk penyakit mata. Tentu semua kita pasti tahu, Bapak Ibu, dan sangat menyadari begitu sangat menderitanya keadaan orang buta itu, ya. Di samping tidak bisa melihat keadaan sekitarnya, dan apalagi mereka tidak bisa menikmati keindahan dunia ciptaan Allah ini, keindahan hidup ini, keindahan lingkungannya, juga orang-orang buta selalu dirundung malang, penuh cobaan, penderitaan. Segala-galanya suram, gak ada suasana cemerlang yang akan dinikmatinya. Berjalan harus dipapa rabat-rabat meski pakai tongkat. Sering jatuh terkulai, apakah karena menginjak batu. Jalan berlobang, apalagi kalau tidak ada yang menuntunnya. Singkatnya, Bapak Ibu, hidup orang buta itu dipenuhi berbagai-bagai penderitaan lahir dan batin. Banyak penderitaan mereka. Saudara, dalam perikop khotbah ini disebutkan bahwa ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari kota Jeriko, ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan. Tentang cerita kejadian ini, ada sedikit perbedaan dengan kedua Injil sinoptis lainnya, dengan Injil Markus, dengan Injil Lukas. Pada Injil Markus misalnya, pasal 10 ayat 46 sampai 52, tentang cerita yang sama, disebutkan bahwa Yesus dan murid-muridnya sudah tiba di kota Jeriko. Dan pada saat itu ada seorang buta saja. Tidak dua seperti dalam Injil Matius tadi, bernama Bartimeus. Dan sedangkan pada Injil Lukas pasal 18 ayat 35 sampai 43 disebutkan bahwa Yesus dan murid-muridnya hampir tiba di kota Jeriko. Dan di sana ada seorang buta saja, juga seperti Injil Markus tadi, yang duduk di pinggir jalan dan tidak disebut namanya. Lukas tidak menyebut namanya siapa. Jadi ada perbedaan, Bapak Ibu, antara Injil Matius, Markus, dan Lukas. Matius tadi keluar dari kota Jeriko. Markus tadi sudah tiba di kota Jeriko. Dan Injil Lukas hampir tiba di kota Jeriko. Saudara, perbedaan dalam cara pandang, dalam laporan pandangan mata masing-masing penulis ini, serta penulisan duduk kejadian peristiwa seperti ini tidak perlu kita persoalkan. Ada perbedaan sedikit. Karena tidak terlalu prinsipil, terutama dalam hal memaknai arti tujuan teologis khotbah ini, camita ini. Enggak terlalu mempengaruhi, Bapak Ibu. Tetapi dalam khotbah ini saya mengikuti versi Injil Matius sebagai dasar khotbah. Saudara,
Pada saat Yesus dan murid-muridnya tadi keluar kota Jeriko, disebutkan Matius, dua orang buta itu mendengar bahwa rombongan Yesus dan murid-muridnya sedang lewat dari jalan di mana mereka sedang duduk-duduk, tentunya sedang mengemis. Dan sebaik mendengar ada rombongan Yesus yang sedang mau lewat dari jalan di mana mereka sedang duduk-duduk mengemis itu, tanpa dikomando, tanpa diajari, tanpa disuruh, mereka spontan langsung memanfaatkan saat itu dan berseru-seru bermohon agar Yesus menyembuhkan mereka. Apa kata mereka? Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Kyrie eleison hemas huie David. Kyrie eleison hemas huie David. Orang buta tersebut menyadari bahwa ini suatu kesempatan berharga yang sangat jarang terjadi buat mereka. Dan jika mereka melewatkan kesempatan ini, maka mereka tidak akan dapat apa-apa lagi. Dan yang ada hanyalah penyesalan belaka. Itu sebabnya mereka berdua, Bapak Ibu, langsung berseru-seru, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Kyrie eleison hemas huie David. Dan dalam keadaan seperti itu, sedang berseru-seru mereka dilarang, mereka dicegah, mereka ditegur dengan keras oleh orang banyak disebutkan tadi di situ. Kenapa orang banyak itu melarang, menegur, mencegah mereka untuk berseru-seru? Karena bagi kebiasaan orang Yahudi, kalau seorang rabi atau guru-guru agama sedang mengajar, meski pada satu ruangan tertentu atau bahkan sedang berjalan, tidak bisa diganggu, tidak bisa disela. Seperti kedua orang buta ini mengganggu Yesus, dianggap oleh mereka. Itu sebabnya orang banyak itu marah kepada kedua orang buta itu. Mereka keberatan terhadap sikap kedua orang buta dan melarang mereka berseru-seru meminta Yesus menyembuhkan mereka. Karena itu akan mengganggu Yesus yang mereka anggap sebagai rabi yang sedang mengajar meski pada saat sedang berjalan. Saudara, apakah kedua orang buta itu mau berhenti menyeru-nyerukan seruan dan permohonannya agar disembuhkan Yesus? Ternyata tidak. Ternyata kedua orang buta itu, Bapak Ibu, tidak mau berhenti untuk berseru-seru memohon. Mereka konsisten meminta supaya Yesus campur tangan untuk memberi kesembuhan buat mata mereka. Hiruk pikuk suara orang banyak yang melarang kedua orang buta itu ternyata dikalahkan oleh teriakan, permohonan, seruan dari kedua orang buta tersebut. Saudara, meski kedua orang buta ini sadar, memang mereka sadar bahwa sikap mereka itu memang melanggar aturan keyahudian. Tetapi mereka berketetapan hati untuk terus menyampaikan permohonan doanya, terus berjuang, gak mau stop, gak mau mundur dari perjuangannya. Inilah dalam bahasa Batak yang disebut dengan jugul martangiang. Jugul mangido itu dia Batak. Paulus juga menganjurkan sikap seperti ini. Bapak Ibu, dalam Rom 12 ayat 12 kan, Paulus mengatakan dalam Rom 12 ayat 12, jugul hokamu matangiang, bertekunlah dalam doa, apapun resikonya. Mereka sudah siap menerimanya. Itu sebabnya suara mereka semakin bermohon kepada Yesus. Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Kyrie eleison hemas huio David. Huio David, Anak Daud. Kyrie eleison, kasihani kami. Kyrie eleison. Dan lihat ayat 31b. Dituliskan di sana. Namun mereka makin keras berseru. Makin keras berseru. Katanya apa? Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami tadi itu. Kyrie eleison, kasihani kami. Wah, ini luar biasa mental
tekad, dan keberanian parsihohoton, parsihohoton dari kedua orang buta itu, Bapak Ibu. Disebutkan tadi, mereka makin keras berseru, bukan sebaliknya makin melep, makin redup, makin mundur. Enggak mau mundur. Dalam doa, dalam permohonan yang bertalu-talu kepada Tuhan itu, mereka nggak mau mundur. Apapun yang menantang mereka, apapun yang menghambat mereka, apapun yang melarang mereka dengan keras, nggak mau. Minta kepada Yesus itu, hak mereka, pikir mereka begitu. Dan, saudara, apa yang terjadi? Ternyata upaya mereka membuahkan hasil. Hajugulon mereka itu tidak sia-sia berbuah. Dan Yesus menanggapi seruan mereka berdua itu. Yesus menanggapinya. Di sana dikatakan apa? Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Apa yang kamu kehendaki agar saya perbuat bagimu? Saudara, ini pelajaran berharga bagi kita, Bapak Ibu, semuanya. Di Minggu Eksaudi ini, didorong kita agar senantiasa terus-menerus berseru-seru. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Maka mari kita tiru, mari kita teladani sikap kedua orang buta ini, Bapak Ibu. Kita teladani. Yang tidak pernah surut, tidak mau berhenti berdoa, bermohon, meminta apa saja yang sedang kita rindukan, kita inginkan, kita kehendaki, dan kita perjuangkan kepada Tuhan untuk dikabulkan oleh Tuhan. Jangan surut. Jangan kita pernah bosan-bosannya berdoa, bermohon kepada Tuhan. Meskipun doa-doa dan permohonan kita itu tidak langsung, tidak otomatis dijawab dan dikabulkan oleh Tuhan. Mungkin saja banyak yang mempengaruhi, melarang, dan bahkan mengurangi semangat kita untuk berdoa. Agar kita berhenti saja untuk berdoa, bermohon karena Tuhan tidak lagi mau mendengar doa kita. Banyak yang mempengaruhi kita untuk seperti itu, Bapak Ibu. Tetapi kita tidak boleh mau dihentikan berdoanya kita. Jangan mau dihentikan doa-doa kita. Jangan mau. Mari kita seperti kedua-dua orang buta ini, Bapak Ibu. Mereka melakukan 3 bentuk hajugulon. Jugul, ada 3 bentuk hajugulon mereka itu. Apa? Ada 3 bentuk ketekunan daripada orang buta ini. 1, berseru-seru kepada Tuhan. 2, minta pengasihan Tuhan. Minta pengasihan Tuhan. Mereka bilang, Kyrie eleison. 3, meminta jawaban Tuhan. Dan inilah yang ditekankan dalam Minggu Eksaudi ini. Berseru-seru, minta pengasihan, minta jawaban daripada Tuhan. Saudara, lihat pengalaman indah kedua orang buta ini. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Setelah mereka melakukan 3 halnya itu, berseru-seru dan minta pengasihan Tuhan dan minta jawaban Tuhan tadi itu. Sekarang, justru Yesus sendiri yang turun tangan, yang ambil alih peranan, yang berusaha dan berbuat. Dikatakan di sana, lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Itu kata-kata Yesus, kalimat Yesus. Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Ada 3 hal yang terjadi ternyata. 1, lalu Yesus berhenti. 2, Yesus memanggil mereka. 3, Yesus bertanya, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Yang pertama tadi, lalu Yesus berhenti. Ini luar biasa. Kenapa Yesus sampai berhenti, tidak melanjutkan perjalanannya? Kenapa Yesus sampai menangguhkan perjalanannya? Karena Yesus merasa ada yang sangat penting, bahkan lebih penting dari perjalanan selanjutnya.
Yesus berhenti karena Yesus menghargai permohonan kedua orang buta tadi. Yesus sangat-sangat menghargai perjuangan kedua orang buta itu. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus memanggil mereka. Kalau Yesus memanggil mereka, itu berarti Yesus langsung berhadapan dengan kedua orang buta itu. Tidak pakai perantara-perantara. Yesus merasa permohonan kedua orang buta itu pantas didahulukan, pantas dihargai, pantas langsung dikasih jawaban. Inilah prinsip Yesus, Bapak Ibu. Dan yang ketiga, action daripada Yesus yang terakhir bertanya, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Saudara, muncul pertanyaan bagi kita ya. Bagi kita. Kenapa ya Yesus kok bertanya lagi? Bukankah Yesus sudah melihat langsung dengan mata kepala sendiri bahwa mereka berdua itu adalah orang buta yang membutuhkan pencelikan mata, butuh penyembuhan? Kok masih bertanya? Saudara, ternyata ada yang dikehendaki Yesus. Ada yang diminta, diharapkan, diigil oleh Yesus dari kedua orang buta ini. Yakni keterbukaan mereka, pengakuan, keterus-terangan mereka menyampaikan isi hatinya. Dan memang doa-doa kita pun juga diminta, diigil, dan diharapkan oleh Yesus, Bapak Ibu, terbuka, tedek, jujur. Jangan sepele dalam menyebutkan, dalam meminta seruan permintaannya kepada Tuhan. Sering doa-doa kita mengatakan, ya Tuhan, meski tidak kusebutkan, Engkau sudah tahu apa isi hati saya, isi hatiku. Betul bahwa Tuhan Maha tahu. Tuhan Maha membaca isi hati kita semuanya. Tahu Tuhan itu. Tetapi seperti dalam khotbah ini, Tuhan masih bertanya, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Katakan, Pak Jor, sebutkan, uraikan. Tuhan tahu isi hati kita, pergumulan kita, kerinduan kita. Betul. Tetapi kalau kita tidak menyebutkannya dalam seruannya, permintaannya kepada Tuhan, Tuhan akan juga bertanya kepada kita, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Lantas kedua orang buta itu sekarang pada ayat 33 mengatakan, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Supaya mata kami dapat melihat. Saudara, keterbukaan kedua orang buta ini mendorong, membuka hati Yesus sehingga disebutkan di sini, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu menuruti Yesus. Saudara, bagaimana dengan saya, kita semuanya? Khotbah ini di samping mengajar kita meniru kesungguhan hati kedua orang buta ini, tetapi juga sekaligus mengkritik hidup keberdoaan kita jemaat Kristen. Hidup keberdoaan kita, ngulu partangiangota, dikritik oleh Yesus. Izinkan saya mengatakan bahwa kebanyakan di antara kita justru kebalikan dari kedua orang buta ini. Banyak di antara kita kalau sudah berdoa 2 kali, 3 kali, tetapi tidak dijawab oleh Tuhan, langsung berhenti berdoa, langsung berhenti memohon, meminta kepada Tuhan. Kebanyakan di antara kita, Bapak Ibu, kalau seruannya, permintaannya kepada Tuhan tidak langsung didengar, dijawab, dikabulkan oleh Tuhan, kita terus langsung menggerutu, mengomel, bersungut-sungut, dan bahkan menuduh Tuhan itu kejam, tidak adil, tidak mengasihi kita lagi. Tuhan itu benci melihat kita. Itu kesimpulan kita. Bahkan bukan hanya menuduh Tuhan seperti itu saja, justru membuat kita berhenti berdoa, berhenti beribadah, menganggap semua kegiatan-kegiatan agama itu tidak ada artinya, nonsens bagi kita. Nonsens, kita katakan. Mari kita belajar, Bapak Ibu. Sekali lagi saya tegaskan bahwa Tuhan tidak langsung menjawab, apalagi mengabulkan setiap seruannya, permintaannya kepada Tuhan. Enggak langsung.
Sama seperti kepada kedua orang buta ini, Tuhan perlu melihat kesungguhan, keseriusan, dan kesabaran hati kita menunggu hasil-hasil doa kita. Ketika permohonan, seruannya, permintaannya, kedua orang buta ini tidak langsung dijawab oleh Tuhan. Ditambah lagi dengan larangan-larangan dari orang banyak seperti itulah, mereka justru semakin bersungguh-sungguh. Mereka justru tidak akan pernah mau mundur, tidak berhenti berdoa, semakin dikuatkan suaranya, doanya, seruannya, permintaannya kepada Tuhan. Saudara, itulah pada minggu Eksaudi ini memotivasi kita supaya tetap dan senantiasa tidak surut-surutnya berseru-seru hanya kepada Tuhan saja. Kita berseru, tidak ada alamat seruan lain daripada kita selain daripada Tuhan, dan kita percaya Tuhan akan mengasihi kita. Kurie eleison, Tuhan mengasihi kita, mengasihi dan mendengar seruan doa-doa kita. Saudara, terupuk epistel di minggu Eksaudi ini Mazmur pasal 27 ayat 7 sampai 14. Pemazmur, yaitu Daud, mensyukuri segala campur tangan Tuhan yang melepaskan dirinya dari berbagai-bagai kemelut, pergumulan hidup, dan ancaman musuh. Dalam Mazmur pasal 27 ayat 7-14 ini, Daud menyebut beberapa di antara pengalaman pemazmur yang sangat-sangat memukul dirinya yang dia saksikan di dalam Mazmur pasal 27 ini adalah antara lain, ayah dan ibuku meninggalkan aku. Kalau ayah dan ibu sudah meninggalkan kita karena meninggal bapak ibu, sangat-sangat menghadapi tantangan dan pergumulan, menderita, ada kesedihan yang kita alami. Demikianlah Daud. Kemudian dia tuliskan di sini, seteruku banyak. Ada banyak saksi-saksi dusta. Dan orang-orang yang bernapaskan kelaliman juga menyerang aku. Menyerang aku, kata Daud. Namun semuanya itu tidak membuat Daud jatuh, kolaps, dan putus asa. Dia kuat menghadapi semua tantangan dan pergumulan hidup itu. Apa kuncinya? Apa rahasianya? Sehingga Daud bisa menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan dan pergumulan itu dia menang. Apa kuncinya? Antara lain disebutkan pada ayat yang ke-7. Dia berseru-seru kepada Tuhan, dengarlah Tuhan, seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku, katanya dalam ayat 7. Ayat 8 dia tulis, hatiku mengikuti firman-Mu yang mengatakan, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Ya, Daud mencari wajah daripada Tuhan. Kalau disebut di sini mencari wajah Tuhan, itu berarti bagi Daud wajah Tuhan itu sangat penting, sangat mahal dan harus dicari. Dicari dalam arti menjadi kesukaannya dan menjadi target utama dalam hidupnya yang harus dia dapat. Dan ayat yang ke-9 disebut, janganlah menyembunyikan wajah-Mu daripadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka, ya Tuhan, katanya. Dia teruskan lagi, Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Saudara, minggu Eksaudi ini mendorong kita agar mau meniru kedua orang buta yang senantiasa percaya dan mempercayakan dirinya, kesembuhannya kepada Yesus. Dan bahkan juga meniru Daud yang sungguh-sungguh berseru-seru kepada Tuhan atas segala tantangan dan pergumulan hidupnya. Mari kita aminkan seruan topik minggu Eksaudi ini. Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Bapak Ibu, sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak saudara untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan. Khotbah di minggu Eksaudi 24 Mei 2020 ini terambil dari Matius pasal 20 ayat 29 sampai 34 ini, agar semakin banyak orang
yang mau percaya bahwa Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Termotivasi lewat video ini. Tonton juga video-video saya yang lain agar saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Dan buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah minggu di rumah kita masing-masing, Bapak Ibu. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita. Shalom, Horas. Amin. Terima kasih Tuhan, saya sudah memberikan video tanggal 24 Mei. Berkati Tuhan rekaman video khotbah ini supaya jemaat termotivasi semakin berseru-seru kepada Tuhan dalam setiap pergumulan dan persoalan kehidupan masing-masing. Tuhan pasti akan memberi jawaban yang memberikan damai sejahtera bagi kita. Puji nama Tuhan. Hari ini